Banyak dari kita yang selalu mikir, wah seandainya aku tahu caranya ngatur duit. Atau seandainya aku bisa datang ke penasihat keuangan, financial advisor, untuk ngasih tahu aku gimana caranya ngelola duit. Karena aku nggak bisa ngatur duit. Kalau ini kamu, don't worry. Karena kamu nggak sendirian. Karena memang kita nggak pernah diajarin literasi keuangan mau di sekolah ataupun di rumah. Tapi setelah kita lihat faktanya lebih jauh, ternyata nggak cuma rakyat Indonesia aja yang nggak tahu. Ternyata rata-rata orang di seluruh dunia itu juga tidak punya literasi keuangan yang baik. Tahun lalu saya sering sharing tentang pengalaman saya personal mengenai keuangan. Gimana perjalanan hidup saya, gimana saya dari nggak punya uang sampai akhirnya punya uang, gimana perjalanan saya dari merintis karir sampai dengan rumus-rumus untuk financial freedom atau retire early. Dari situ saya melihat bahwa, saya sharing what works for me before. Tapi sebenarnya it doesn't matter. Yang penting adalah apakah itu berguna juga buat orang lain. Apakah itu berguna untuk kalian yang nonton video ini. Nah, akhir tahun lalu sekitar bulan September atau Oktober, saya memutuskan untuk belajar keuangan gitu. Saya belajar secara resmi, secara formal. Saya mengambil program CFP, yaitu Certified Financial Planner. Tujuannya supaya ketika saya sharing itu bukan hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya, tapi ilmu-ilmu yang bisa dibagikan itu memang standardized di seluruh dunia. Jadi secara standar internasional, seluruh financial planner di dunia ini kalau masih saran ke orang, ya ini rumusnya. Akhir tahun lalu saya berhasil menyelesaikan gelar CFP dan hari ini saya berkomitmen untuk sharing semua ilmu-ilmu ini supaya kita semua lebih melek finance. Udah ngomongin duit, sebenarnya kita selalu berpikir gimana caranya supaya kita bisa mengelola duit, supaya kita bisa hidup lebih terarah dan punya hidup yang lebih tenang. Karena kita tahu gimana cara mengelola keuangan untuk hari-hari kita dan juga masa depan kita. Nah, ketika saya belajar ambil program CFP, ada 8 rasio keuangan yang sebenarnya digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan setiap individu. Entah itu mengevaluasi apakah rasio utangnya kebanyakan, atau nabungnya udah cukup atau enggak, atau sebenarnya kamu itu lagi ada di fase kebangkrutan dalam hidup kamu dan kamu nggak ngerasa, atau ternyata uang kamu itu kebanyakan cash dan seharusnya lebih banyak diinvest. Hari ini aku akan share 8 rasio keuangan yang wajib kamu tahu untuk bisa hidup dengan tenang. Tapi juga nggak hanya share itu aja, aku juga akan share gimana pendapatku dan dari pengalamanku selama ini tentang 8 rasio keuangan ini. Apakah itu benar-benar bisa diterapkan atau apakah itu benar-benar works di kehidupanku kemarin untuk mencapai stage-stage financial tertentu, atau nggak works, atau harus ada jalan lain yang kita tempuh, atau sebenarnya jangan dilakuin. Yuk kita simak 8 rasio keuangan. Yang pertama adalah tentang dana darurat. Kayaknya kalau udah ngomongin ini semua orang udah hatam ya. Kita harus punya rasio likuiditas minimal 3-6 bulan untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Jadi just in case ada keadaan darurat, kemudian kita nggak punya pekerjaan atau nggak punya pemasukan, kita masih bisa bertahan hidup 3-6 bulan ke depan. Sebagai contoh, kalau hari ini kamu punya tabungan 30 juta dan pengeluaran bulanan kamu adalah 6 juta, berarti rasio likuiditas kamu itu adalah 5 bulan. Nah, ini aman banget. Kalau kurang dari 3 bulan, itu harus di-consider lagi. Yang kedua adalah rasio tabungan. Intinya dari pendapatan setiap bulan kita minimal harus bisa menyisihkan 10-20% dari pendapatan kotor kita sebelum kita pakai untuk kebutuhan yang lain-lain. Jadi begitu terima gaji atau terima pendapatan, itu harus disingkirin dulu 10-20%, tabung atau kamu investasi, kemudian sisanya adalah untuk kebutuhan hidup. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas, kekayaan bersih dibagi dengan total aset. Hal ini untuk menunjukkan apakah kamu punya keuangan yang sehat atau kamu dalam keadaan bangkrut. Hal ini juga menunjukkan apakah aset kamu lebih besar daripada utangmu atau hutang kamu yang lebih besar daripada asetmu.
Sebagai contoh, kamu punya aset senilai 500 juta. Itu sudah termasuk dengan tabungan, rumah, dan investasi. Tapi hutang kamu totalnya adalah 200 juta. Berarti kekayaan bersih kamu adalah 500 juta dikurangi 200 juta senilai 300 juta. Nah, artinya 60% dari aset kamu bebas hutang. Ini keadaan yang bagus. Yang paling nggak boleh adalah hutangnya kegedean. Tapi akan dibahas selanjutnya, hutang kegedean itu berapa. Kita masuk ke rasio selanjutnya. Rasio hutang terhadap aset. Formulanya adalah total hutang dibagi dengan total aset. Yang ideal harus kurang dari 50%. Intinya jangan biarkan aset kamu terlalu banyak dibiayai oleh hutang. Ya, aset kamu totalnya 1 miliar, tapi hutang kamu 700 juta. Rasio hutang terhadap aset berarti 70%. Ini kamu waspada karena hidup kamu terlalu tergantung kepada hutang. Seharusnya maksimal kalau dari program CFP disarankan maksimal tuh 50%. Nah, ini juga udah termasuk dengan hutang-hutang dari properti ya. Coba hitung lagi, apakah keadaan kamu sekarang lebih banyak hutang atau lebih banyak aset? Yang kelima, rasio hutang terhadap pendapatan. Hutang idealnya maksimal 36% dari pendapatan kamu. Di sini kamu bisa lihat apakah penghasilan kamu cukup sehat untuk membayar cicilan kamu. Misalnya gaji kamu 10 juta, tapi cicilan kamu per bulan adalah 5 juta. Rasio pembayaran hutang kamu berarti adalah 50%. Nah, ini over limit banget. Idealnya itu maksimal 36%, yaitu 3,6 juta. Nah, sekarang coba hitung hutang kamu dibanding dengan gaji kamu berapa persennya. Kalau lebih dari 36%, coba deh consider lagi, hitung lagi. Yang keenam adalah rasio aset liquid terhadap total nilai bersih kekayaan. Aset liquid itu idealnya 15% dari total nilai bersih kekayaan. Yang ketujuh, rasio investasi terhadap aset. Idealnya 15% dari total aset kamu itu harus diinvestasikan. Investasi ada banyak macam ya, bisa kamu investasikan mau di emas, di saham, di kripto, sampai dengan properti, terus 15%. Nah, semakin tua, investasi ini nilainya harus semakin besar. Yang ketujuh adalah rasio perbandingan nilai bersih investasi terhadap nilai bersih kekayaan. Nilai bersih kekayaan itu adalah total aset dikurangin hutang. Intinya dari nilai bersih kekayaan kamu, 50%-nya harus diinvestasikan. Ketika umur kita semakin tua, nilai investasi ini harus semakin besar. Terakhir adalah rasio kemampuan pelunasan hutang di luar properti. Jadi total pembayaran pinjaman di luar properti maksimal adalah 15% dari total pendapatan tahunan. Nah, itu adalah 8 rasio keuangan yang digunakan oleh financial planner di seluruh dunia ketika mereka ketemu dengan klien mereka atau orang yang minta konsultasi untuk bacain dong keadaan keuangan aku, tolong dong evaluasi. Itu adalah 8 rasio keuangan pertama yang mereka gunakan untuk menilai, untuk mengevaluasi apakah keuangan kamu sehat, apakah keuangan kamu berantakan. Tapi setelah saya mengetahui hal ini, ada beberapa hal yang sebenarnya kalau saya melihat ke belakang, saya kurang setuju. Oh, dari pengalaman saya ngomongin rasio likuiditas 3-6 bulan, jadi harus punya dana darurat 3-6 bulan, menurut saya oke. Tapi ketika kita single atau baru menikah dan tanpa anak. Karena ketika punya anak, it's game changer banget. Ketika kita punya anak, saya rasa nggak bisa kita berbekal 3-6 bulan gaji atau pendapatan. Karena let's say ketika anak sakit, atau kita yang sakit kemudian kita nggak bisa kerja, uang 3-6 bulan itu akan tetap bikin kita stres. Karena itu cepet banget habis. Intinya kalau sudah punya anak, dana darurat yang dibilang 3-6 bulan itu benar-benar darurat banget. Tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi, to be safe kalau udah punya anak, menurut saya minimal punya 1 tahun dana darurat. Harus punya uang cash dan dana liquid yang bisa membiayai 1 tahun kehidupan kita.
Yang kedua, ngomongin soal rasio tabungan. Kalau dari program CFP disarankan kita harus bisa menabung minimal 10-20% dari pendapatan kotor. Tapi kalau dari pengalaman saya yang berawal dari nggak punya apa-apa, yang dulu hidup punya hutang, kemudian ketika mulai kerja dengan gaji UMR, saya rasa kalau saya hanya menabung 10-20% dari tabungan saya tidak akan pernah ada di posisi sekarang. Menurut saya ketika kita masih muda dan baru mulai kerja, energi kita paling banyak. Mau nggak makan juga bisa, tidur kurang juga bisa. Masa-masa itulah yang harus kita gunakan untuk menabung dengan maksimal. Kalau bisa nabung, let's say 90% dari pendapatan, saya tabung 90% dari pendapatan. Intinya hidup sesederhana mungkin. Kalau saya boleh saranin, sebagai kakak hari ini punya adik Gen Z atau kalian yang di usia 18 tahun sampai 20 tahun yang baru mulai kerja, lupakan work-life balance. Usia kamu adalah usia di mana kamu bisa bekerja keras tanpa perlu memikirkan hal yang lain. Kamu bisa fokus untuk menambah penghasilan kamu supaya kamu bisa investasi. Ketika muda, investasi nggak harus hanya investasi di saham, tapi investasi ke diri sendiri. Belajar lagi, menimba ilmu lebih lagi. Kalau orang tua kita dulu nggak bisa sekolahin kita sampai tinggi, dengan uang yang kita punya, kita belajar sendiri. Dengan uang yang kita punya, kita beli buku-buku atau kita beli kursus-kursus di internet untuk menambah skill kita. So, pendapat saya, lupakan rasio tabungan 10-20%. Makin besar kamu bisa menabung, semakin baik. Yang ketiga yang kurang saya tuju adalah tentang rasio hutang. Apapun itu hutangnya, hutang properti, hutang cicilan mobil, hutang buat traveling, apapun itu hutangnya, saya akan merekomendasikan untuk tidak berhutang. Kalau belum punya duitnya, jangan beli juga rumah. Kalau nggak punya duitnya, sewa rumah. Mungkin banyak orang yang bakal nggak setuju dengan pendapat saya ini. Tapi sudut pandang saya dalam hal ini dikarenakan saya tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi kepada kita besok. Nggak usah ke kita, ke keluarga kita, atau ke anak-anak kita. Everything can change in a second. Dalam hitungan detik semua bisa berubah. Hari ini kita mikir kita bisa kok bayar cicilan rumah sebesar 10 juta per bulan. Tapi what if kalau bulan depan tiba-tiba perusahaan di mana kita bekerja bangkrut? Atau usaha kita atau pendapatan kita dari jualan online tiba-tiba nggak laku lagi. Atau let's say ada pandemi, atau bukan kita yang kenapa-napa, tapi orang yang kita sayang. Apakah kita masih bisa bayar 10 juta per bulan? Seperti yang kita tahu, cicilan rumah itu rata-rata nggak ada yang ngambilnya cuma 3 tahun. Mostly dari kita semua kalau udah ngambil cicilan rumah itu 20 tahun. Atau bahkan lebih. Dasarkan pemikiran itulah, menurut saya jangan ambil cicilan rumah. Kalau nggak bisa beli rumah sekarang, it's okay kok untuk nyewa. Toh harga sewa rumah di Indonesia ini tergolong murah. Nggak sama kayak di Amerika, yang harga sewa rumahnya luar biasa. Nah itu ngomongin yang ekstrim ya, utang properti. Apalagi utang-utang yang lain, utang-utang yang lebih kecil. Menurut saya, selama kita belum punya uangnya, jangan maksa untuk beli, apalagi berhutang. Apapun itu alasannya. Tapi balik lagi, itu pendapat saya. Nah itu tadi udah saya sampaikan berbagai rasio keuangan yang udah saya pelajari ketika saya ambil program CFP, dan ini adalah standar internasional. Jadi hal ini bisa kamu ambil, bisa kamu terapkan supaya kamu bisa hidup tenang. Tapi in the end keputusannya dari tangan kamu. Apa yang mau kamu lakukan, apa yang kamu ambil, apa yang menurut kamu bisa kamu aplikasikan, dan apa yang menurut kamu nggak mau kamu aplikasikan, depends on you. It's your life. Mana yang kamu terapkan dalam kehidupan kamu, mau kamu aplikasikan atau enggak, itu adalah hak kamu. Indian channel ini berusaha untuk memberikan edukasi secara gratis supaya kita semua bisa belajar sama-sama dan bertumbuh bersama, karena banyak hal yang tidak diajarkan di rumah maupun di sekolah. If you find this video helpful, please like, subscribe, comment, anything. Please help us to grow. This is Big Sister Advice. See you in the next video.